Bayu. Rohim. Rohim saja. Rohim. Oke, Mas Rohim silahkan. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih buat Mas Rohim yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita perlu perkenalan dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya saya Rani Alisa sebagai konselor pada bimbingan kelompok kali ini. Selanjutnya teman-teman bisa perkenalan satu-satu mulai dari Mas Bayu dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Nugroho Bayu Anggara. Saya mahasiswa. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafiz Chandra. Perkenalkan nama saya Bang Edisi. Perkenalkan, nama saya Dian Lagi. Perkenalkan nama saya Bim. Pada kesempatan bimbingan kelompok kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen waktu, yaitu menghindari sikap terlena karena jarak rumah ke sekolah dekat. Nah, kita sebelum memulai kegiatan inti, mari kita ambil kesepakatan waktu untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Menurut Mas Rohim, mau berapa menit? 8 menit. 15. 15. 15. 5 menit. Wah, sangat singkat semua ya. Gimana kalau kita ambil waktu tengah-tengah tuh 15 menit? Boleh? Pada setuju? Oke, Setuju, baik. Baik. Nah, nantinya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kita penuhi, yaitu ada asas keterbukaan. Nanti dalam penyampaian ini teman-teman harus terbuka, jujur menyampaikan apa adanya. Dan ada juga asas kerahasiaan. Jadi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman diharapkan untuk menjaga rahasia tentang informasi yang ada di dalam kelompok ini ya. 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 Oke. Nah, untuk teknik yang kita pakai dalam bimbingan kelompok ini adalah problem solving. Nanti silakan teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya dengan sopan dan aktif responsif ya teman-teman. Ya. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap inti nih, saya mau konfirmasi ke teman-teman dulu apakah sudah siap melakukan bimbingan kelompok ini? Siap. Siap. Oke, baik. Selanjutnya, nanti untuk teknis penyampaian ide atau pendapat teman-teman bisa melalui home pimpa. Jadi siapa yang kalah bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Saya mau mengingatkan kembali dalam kegiatan ini harus ada asas keterbukaan dan kerahasiaan tadi. Jadi dimohon teman-teman untuk profesional, nggih. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen waktu, menghindari sikap terlena karena jarak rumah dekat. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang udah tahu nggak sih manajemen waktu itu apa? Sudah, apa Mbak Dian? Manajemen waktu tuh mengatur waktu. Oh, baik-baik, pintar. Ada yang lain? Sama. Mana? Ya, menurut Mbak Dian. Oke, jadi pengertian manajemen waktu adalah kemampuan mengatur dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, termasuk menghindari sikap menunda hanya karena merasa punya banyak waktu. Nah, jadi di sini kan teman-teman rumahnya dekat kan sama sekolah. Nah, biasanya kita tuh malah males-malesan nanti karena mikir oh pasti cuma sebentar waktunya. Ya nggak teman-teman? Ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih faktor yang bikin kita tuh terlena buat malas-malasan atau bisa datang terlambat ke sekolah tuh karena jarak rumah dekat? Kira-kira apa aja tuh faktor-faktor penyebabnya? Kalau menurut Mas Nahal? Males berangkat pagi. Malas berangkat pagi. Kalau menurut Mbak Dian apa ya? Apa ya? Telat bangun tidur, kesiangan. Oh, kesiangan. Makanya kayak telat, jadi nggak keburu. Nah, jadi masalah terlena karena rumah dekat itu siswa merasa santai karena rumah dekat dengan sekolah, berangkatnya mepet waktu, bisa tidak disiplin. Kan dari sikap terlena ini kita tuh banyak kerugian ya, terutama bisa tertinggal pelajaran, bisa buru-buru di jalan, nanti bisa Tinggal angkot. kecelakaan.
harus sih pagi jalan. Iya, Ya, saya tinggal ngapus langkah. kok. Iya. Bisa. Nah, itu Sandung. bisa. Jadi kan kita kehilangan kesempatan waktu belajar, terus nanti kita malah jadi keterusan menunda-nunda untuk berangkat ke kampus. Jadi budaya. Iya, jadi budaya, benar. Nah, menurut teman-teman apa sih solusi biar kita tuh nggak terlena dari keterlambatan atau sikap menunda-nunda ini? Pulau Apa? membuat jadwal. Oh, pintar. Ya, membaca jadwal. Budaya sendiri. Membuat jadwal. Oke. Ada lagi nggak? Kira-kira apa sih kalau Mas Nahel? Tadi kan males. Nganu Jadi solusinya apa menurut Mas Nahel? dimarahi orang tua. Biasanya jadi gak males langsung sergap gitu. Oh. Itu biasanya Termotivasi gitu, gitu ya, Mas? Iya. Oh, oke. Nek mangkat telat yang Senin minggu yuk. Langsung. Jadi langsung wah gitu. Iya. Terbangun semangatnya gitu. Terus kalau dari Mbak Dian apa tuh? Solusinya Iya, eh, kira-kira. solusinya harus punya rasa tanggung jawab dan Enggak. mengurangi begadang. Ah, Kan itu. sering terlambat ke kampus karena Begadang. kesiangan. sama kurangi nongkrongnya. Ya itu kurangi Kebanyakan nongkrong ya. Makan scroll Dengan TikTok. dadakan. Oh iya. Nah, jadi di sini teman-teman cara menghindari sikap terlena tuh ada banyak ya, kayak bisa membuat jadwal tadi Ya, dari ya. Mas Bayu. Terus bisa atur waktu seperti orang yang rumahnya jauh. Jadi kita tuh bisa apa ya? Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan kira-kira dari rumah sampai kampus tuh berapa menit. Jadi kita nggak terlalu mepet. Terus bisa menggunakan waktu luangnya untuk mempersiapkan. Biasanya kan kita bangun pagi tuh buru-buru, ternyata belum nyetrika, belum apa-apa. Nah, itu bisa kita siapkan dari malam harinya. Jadi nggak usah begadang, jangan kebanyakan nongkrong ya. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, baik teman-teman, tadi kan teman-teman udah menyampaikan nih solusi masing-masing. Nah, kita membuat kesepakatan solusi mana sih yang paling efektif untuk kita pakai agar terhindar dari sikap terlena ini. Nah, teman-teman bisa menyampaikan pendapat dengan melalui permainan Home Pimpa ini. Jadi siapa nanti yang kalah bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Yuk kita mulai teman-teman. Home Pimpa Alayum gam. Wah, ya kan Siapa tuh yang kita Mbak ya? Iya. Oh iya. ih hitam tuh. Yo Jadi yang saya itu dulu jawab. Iya. yang beda dewe yang terakhir. Udah jawab. Jawab. Bahasa Jawa toh. Yang terakhir yang beda sendiri. Enggak yo. Ini kan Siapa? pertama. Ayo. Itu kan yang beda sendiri yang Yang pertama. pertama. Apa yang pintu yang jawab? Oke. Umumnya. Lanjut dulu ya. Habis Mbak Dia nanti siapa? Yuk. Home Pimpa Alaihum Kambreng. Home Pimpa Alaihum Kambreng. Home Pimpa Alaihum Kambreng. Ayo dong teman-teman, masa putih semua sih? Saya ulang kamu depan. Ayo cukup. Nanti kalau berarti gini aja, lanjut ke Mas. Oke, cukup ya teman-teman. Ya. Nanti keterusan. Ya. Boleh kita mulai ke Mbak Dian dulu. Menurut Mbak Dian tuh solusi yang paling efektif dari teman-teman tadi itu apa? Menurut saya solusi yang paling efektif itu membuat jadwal. Oh, jadi gimana? Bisa dijelasin jadwal dari bangun tidur apa harian? Dari jadwal tidur Iya, apa gimana? dari jadwal tidur terus ngelakuin apa aja. Kalau udah ada misalnya udah ada janjian sama teman itu kayak diatur harus Iya. gimana. Jadi biar nggak ke larut-larut gitu Iya, ya, nggak Mbak? keteteran juga. Oke. Kalau menurut Mas Fahim? Kalau dari saya sendiri itu harus melatih manajemen waktu ya. Iya. Contohnya kayak kita harus apa? Buat planning biar kita tepat waktu, biar tidak terlambat atau lupa jadwal itu. Oke. Boleh. Kalau dari Mas Fahim? Sama seperti Mbak Dian. Ya. Apa tadi Mbak Dian? Tadi membuat jadwal, membuat planning dari bangun tidur sampai Itu ya, punya kegiatan aku. tersebut selesai. Kurang lebih seperti itu. Menurut Mas Fahim?
Bayu itu lebih efektif dari yang lain-lain? Yang Ya. dari solusi yang kalian sebutkan itu Kalau menurut menurut saya iya. Oh, Mungkin ada pendapat dari yang lain seperti apa. oke. Berarti kalau dari Wis, Mas Hafiz menurut yang paling efektif ya apa? Menurut saya yang paling efektif itu mengatur jam tidur dan mengurangi begadang. Oh, oke. Karena itu akan membuat males. Oke. Mas Eh, Nahal, Mas Nahal. kalau dari Mas Nahal sendiri solusi yang paling efektif apa tuh? Solusi yang paling efektif bagi saya itu ya sama kayak buat jadwal, tapi sebelum buat jadwal itu kita harus membangun motivasi dalam diri kita sendiri. Percuma buat jadwal kalau nggak ada motivasi. Masih tanpa aksi. Dan kita kasih tepuk tangan buat Mas Nahal. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, melalui pembuatan jadwal ini kita jadi nggak terlena, nggak apa terus berlarut-larut kayak nongkrongnya nanti dari jam 8 sampai jam 12 itu nanti di rumah masih begadang lagi, jadi bangunnya kesiangan, nanti terlambat di jalan, belum mengerjain tugas. Jadi buat kesimpulannya, rumah dekat itu bukan alasan untuk menunda, justru bisa jadi kelebihan untuk lebih siap. Manajemen Bukan penting. Siap. Manajemen waktu itu kunci sukses pelajar disiplin. Jadi teman-teman bisa lebih komitmen lagi, lebih bisa menumbuhkan motivasi teman-teman. Kan kalau jadi motivasi diri sendiri itu lebih bisa menggerakkan teman-teman daripada dinasihatin atau Iya. disuruh, dimarahi seperti itu. Jadi teman-teman sendiri yang lebih tahu gimana sih cara aku agar bisa terlena. Tidak Maaf. Tidak terlena. terlena. Ya, maksudnya bisa terhindar dari sikap terlena ya teman-teman. Oke. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman kita tadi kan udah menemukan solusi nih supaya kita membuat jadwal harian. Lalu teman-teman kira-kira dari kegiatan ini adakah mau kegiatan bimbingan kelompok lanjutan atau ditambah pertemuannya? Kira-kira gimana dari teman-teman? Cukup satu pertemuan ini ya. Ya. Jadi teman-teman, karena kita tadi sudah menemukan kesepakatan solusi bersama, apa solusi yang paling efektif, yaitu kita membuat jadwal. Nah, dari kita membuat jadwal itu, kita harus menekankan ke diri sendiri untuk meningkatkan motivasi, sama minta tolong sama keluarga untuk lebih mendukung kegiatan dari teman-teman sendiri, nggih. Nah, dari kegiatan kali ini teman-teman bisa menyampaikan pesan dan kesan. Bisa dimulai dari Mas Rahim, silahkan pesan dan kesannya apa? Kesannya lebih nyaman. Kesannya menyenangkan. Kalau dari Mbak Dian, Pesannya kita harus bisa lebih mengatur waktu, dan pesan saya menyenangkan. kalau dari Mas Nahal sendiri, Pesannya jangan suka menunda waktu, kesannya menyenangkan. oke, dari Mas Hafiz, Pesan saya tetap semangat dan jangan menyerah. Pesannya menyenangkan. monggo yang terakhir. Ya, pesan dari saya harus lebih rajin lagi agar tidak sering terlambat dan bisa memanajemen waktu. Pesannya menyenangkan. Baik, dari pesan-kesan teman-teman, teman-teman harus bisa lebih komitmen dalam mengelola waktu dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita bisa terhindar dari sikap terlena itu sendiri. Nah, kira-kira dari teman-teman apakah perlu ada pertemuan lanjutan untuk bimbingan kelompok ini atau sudah kita cukupkan pada kegiatan kali ini saja? Sudah. Oke, silakan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini teman-teman bisa mengisi lembar evaluasi ya. Ya, Nanti bisa dikumpulkan di ruangan ibu. ya. Karena bimbingan kelompok kali ini sudah hampir selesai, tadi kan dimulai dengan berdoa dulu. Lebih baik sekarang kita tutup dengan berdoa lagi. Silakan dari Mas Nahal untuk memimpin. Sudah mulai. Sudah selesai.
terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk datang mengikuti bimbingan kelompok ini. Semoga dari bimbingan kelompok ini teman-teman bisa melaksanakan solusi, bisa komitmen lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.